Barcelona, 5 out of 5 in the Champions League. 15 points on the board, and yet incredibly, they've only got 14 points. Barcelona, though, confident in the Champions League, just not in La Liga. Cuadrado and Alexandro, two terrific players, packed in midfield players to try and get forward for Juve to join the front two. Jordi Alba, but now Pedri. Griezmann's let it run, went the other way. He's struggled for game time. Just away from the ball by McKennie. Chance to find Cuadrado, chance to find the net. That was the only thing in Ronaldo's mind. He's just apologising there to Cuadrado, who was handily Morata. Chance to drill it here, and Alexandro. Only one man for that position at Barcelona. Here's Ronaldo. Blocked by Araujo, and the referee thinks unfairly so. He's pointed to the spot. Barcelona. Here we go. Cristiano Ronaldo, in the battle of the greatest, has the chance to notch first. And Ronaldo does score, and Juventus lead. They have been the better team right from the start of this game. It's not Kisah kehebatan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi memang sudah mendunia. Bahkan Cristiano Ronaldo dan juga Lionel Messi disebut sebagai lord atau penguasa dari sepak bola. Tapi sadarkah kalian kalau kisah kehebatan itu merupakan kisah kehebatan era 4.0, dan mereka dibuang karena mereka tidak lagi merupakan pemain terbaik di era 5.0. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan di Nalar Nilo. Awal mula sepak bola, abad ke-19. Sejarah awal, sepak bola modern dimulai di Inggris pada pertengahan abad ke-19. Peraturan pertama, peraturan Cambridge, Laws Padilla, dan peraturan Sheffield 1857 sebagai cikal bakal hukum permainan. FA dan Liga Pertama, pembentukan Football Association FA 563 dan dimulainya kompetisi liga seperti The Football League pada 1988. Ya, era 1.0 merupakan salah satu era awal mula dari sepak bola. Ya, nama juga awal-awal, jadi ya sepak bola ini tidak seperti sepak bola yang kita tonton sekarang. Sepak bola ini benar-benar seperti Amerika rugby. Kalau misalnya lihat nih kayak belum mengandalkan sisi, lebih banyak mengandalkan fisik. Nah, kira-kira siapa ya pemain di era-era awal ini? Oh, tentu ada dong, pasti ada. Yang terkenal itu ada William Fatih Volke. Ya, ini bisa dibilang salah satu orang FA ya. Dia adalah pemain klub Sheffield dan juga Chelsea. Nah, ini para pendukung Chelsea, ini adalah pemain-pemain kalian nih. Siapa lagi? Nah, salah satunya juga ada itu Steve Ballmer. Dan ini Steve Ballmer adalah salah satu pemain yang produktif. Juga ada Geo Smith. Geo Smith ini pemain dari Oxford University. Wah, ini Oxford kan ini ya, timnya Eric Thohir. Jadi ya walaupun ini klub-klubnya kan sudah berdiri sejak tahun 1800-an gitu macam. Nah, kalau kalian melihat seperti itu, nah jadi sebenarnya inilah pemain-pemain mereka di era-era awal itu.
profesionalisme dan globalisasi awal hingga pertengahan abad ke-20. Profesionalisme. Pada akhir abad ke-19, profesionalisme mulai diakui secara resmi. Piala Dunia FIFA pertama diadakan pada 1930 di Uruguay. Globalisasi awal, pertandingan internasional dan kompetisi klub mulai melibatkan tim dari berbagai benua. Era 2.0. Nah, sepak bola sudah mulai berkembang dan sudah ada pemain transfer. Jadi dia memang kalau dulu tuh adalah para pekerja, jadi memang sepak bolanya adalah olahraga juga para pekerja melawan para tuan, jadi para bankir. Nah itu juga kalau kalian ingin tahu sejarahnya, itu juga ada filmnya, judulnya lupa nih judulnya apa, tapi memang dia tentang bagaimana klasik gitu, dia kayak perjuangan para kaum buruh melawan para ini orang-orang yang punya pabrik, orang-orang yang punya orang-orang kaya lah bisa dibilang. Jadi orang kaya ada yang menguasai game ini di awal-awal, terus lalu diambil alih oleh para kaum buruh. Dan salah satu kaum buruh ini ada yang kaum buruh dari Rusia, kalau nggak salah Ukraina gitu. Dia transfer ke, bisa dibilang ya, pemainnya dibayar untuk kerja di pabrik ini dan dia main di tim ini tuh pada era-era ini, dan tergolong dengan salah satu pemain transfer pertama. Jadi orang yang transfer pertama nih dia nih, karena dia jauh kan. Dan siapa sih pemainnya? Nah, ini ada legenda besar juga di sini. Ada legenda Real Madrid, yaitu Ferenc Puskás. Nah, dia juga menjadi salah satu trofi pencetak gol terbaik Puskás. Dan juga ada Stanley Matthews. Agak ribet ya, sorry sedikit ya. Stanley Matthews. Nah, ini juga merupakan salah satu pemain dari Stoke City dan Blackburn. Sebuah catatan atau hal yang membuat kalian pengen adalah dia salah satu pemain pertama yang memenangkan penghargaan Ballon d'Or. Nah, jadi Ballon d'Or pertama kali itu adalah Stanley Matthews. Modernisasi dan komersialisasi 1960-an hingga 1990-an. Media massa, pertandingan mulai disiarkan secara luas di televisi, meningkatkan popularitas dan pendapatan. Kompetisi Eropa, pendirian kompetisi seperti Liga Champions UEFA pada 1955 iklan. Masuknya sponsor besar dan iklan meningkatkan pendapatan klub dan pemain. Oke, kita masuk ke 3.0. Nah, 3.0 ini adalah masa-masa setelah Perang Dunia Kedua ya. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, sepak bola kembali aktif. Ada banyak perubahan dan juga ini kita udah mulai cikal bakal sepak bola tuh udah mulai nampak tuh. Dan sepak bola udah mulai industri itu dari sini nih. Nah, pemainnya siapa? Nah, pemainnya kalian pasti tahu, kalian pasti kenal. Salah satunya adalah Diego Armando Maradona, yang dikenal dengan sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa dan juga tangan Tuhan ya. Diego Armando Maradona ini merupakan salah satu pemain terbaik di Serie A ya pada zamannya. Dan juga kalian sang maestro, yaitu legenda Johan Cruyff. Bagaimana kita tahu dia bermain untuk Ajax dan juga Barcelona. Ya, ikon dengan total football, di salah satu pencetus total football atau yang bisa dibilang menyukai total football. Nah, pemain Johan Cruyff ini itu udah 3 kali dapat. Jadi ya kalau kalian belagak-lagak Ballon d'Or sekarang mah udah telat gitu kan. Sudah ada yang ini. Dan yaitu pemain dari Nantes juga Sainz. Ini juga merupakan pemain terkenal dari Juventus. Nah, Platini ini merupakan pemain Prancis legendaris yang memenangkan 3 Ballon d'Or berturut-turut dari 1983 hingga 85. Ia membawa Prancis meraih gelar Euro tahun 1984 dan juga sukses besar di Juventus ya pastinya. Termasuk memenangkan Piala Champion Eropa ya di tahun 1985. Ada juga pemain-pemain di sini seperti Paolo Rossi, ada Franz Beckenbauer, itu juga di tahun ini loh.
Era 4.0, teknologi dan globalisasi lanjutan 2000-an hingga 2010-an digitalisasi, penggunaan internet dan media sosial untuk menjangkau penggemar global. Teknologi pendukung, penggunaan teknologi garis gawang, VAR, Video Assistant Referee, dan sistem pelacakan pemain. Liga dan kompetisi global, meningkatnya popularitas liga-liga top Eropa dan turnamen internasional. Kita masuk ke era 4.0, salah satu era yang bisa dibilang ya kita tuh menikmati era-era ini gitu. Bahkan ini adalah salah satu era terbaik. Jadi di era 4.0 ini udah mulai banyak perkembangan ya. Dan ini memang era-era tahun ya 2000-an sampai 2010. Sampai 2010 ini adalah era-era terbaiknya. Ya, kalau pemain-pemain yang terkenal seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane itu memang di era-era ini. Bahkan Thierry Henry, Xavi juga. Dan ya beruntunglah kalian yang menikmati bahwa keindahan sepak bola, dimana menurut aku era ini adalah era peralihan ya. Era 4.0 itu adalah era seimbang. Jadi dia benar-benar posisinya tuh benar-benar balance gitu. Kalau menurut aku sepak bola terbaik itu ya di era-era ini, dimana ya teknologi juga tidak begitu terlalu menguasai. Era-era ini begitu luar biasa. Jadi bisa dibilang, tau nggak sih kenapa Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo itu benar-benar kayak didepak dari Eropa ya? Mungkin saja masanya sudah habis gitu, karena sekarang ini kita berada di era 5.0. No way. Era 5.0, sepak bola di era digital dan analitik 2020-an hingga sekarang dan analitik. Penggunaan analisis data yang canggih untuk strategi permainan, penilaian pemain, dan keputusan manajerial. So, kecerdasan buatan, implementasi AI dalam berbagai aspek termasuk analisis permainan dan interaksi dengan penggemar. Teknologi kesehatan, pemantauan kesehatan pemain melalui teknologi wearable dan perangkat medis canggih. Pengalaman fans yang ditingkatkan, penggunaan VR, AR, dan aplikasi digital untuk memberikan pengalaman yang lebih imersif bagi penggemar. Inovasi stadion, stadion modern dengan teknologi canggih termasuk konektivitas yang lebih baik dan fitur ramah lingkungan. Dengan klasifikasi ini, Yustia melihat bagaimana sepak bola telah berkembang dari permainan sederhana menjadi olahraga global yang sangat dipengaruhi oleh teknologi dan komersialisasi. Nah, sekarang ini kita berada di era 5.0, di mana era ini adalah era benar-benar jago nih. Kalau bisa kita bilang era di mana setelah perang dunia dan sepak bola itu udah mulai hidup juga menjadi industri lagi. Nah, di era-era ini bisa dibilang sepak bola itu hanya mengandalkan fisik dan skill. Ya, bisa dibilang bagaimana Maradona bisa meliuk-liuk dari wilayah dia sampai ke penalti dan gol gitu, penalti lawan dan dia bisa nyetak gol. Memang fisik dan skill diperlukan di era-era ini. Nah, sebenarnya di era-era 4.0 itu juga fisik, skill dan juga intelektual. Jadi udah mulai nih dia bermain menjadi visi. Makanya tuh keindahan kayak bagaimana mengatur strategi itu tuh di era 4.0. Nah, di era 5.0 itu adalah eranya yang ada tambahan kriteria lagi, di mana yang menjadi kunci sekarang pemain-pemain sekarang ini adalah bukan hanya skill, punya fisik yang bagus, punya intelektual yang bagus, bukan hanya 3 ini saja, tapi juga bisa dibilang juga mempunyai mental yang bagus. Karena bisa dilihat dengan era perkembangan zaman sekarang, mental benar-benar sangat berpengaruh gitu. Jadi mental itu masuk di era 5.0 kayak oke, mungkin mental dulu cuman diajarin mental bagaimana kayak mental bertarung menang, bagaimana kamu dalam keadaan sulit kamu bisa bangkit, dan itu ya tekanan terjadi hanya di lapangan. Nah, sekarang tekanan bukan hanya sekedar di lapangan tapi juga di rumah, bahkan juga keluarga, bahkan juga teror dari media sosial itu begitu benar-benar berdampak banget. Apalagi kalau pemain itu buruk, wah habis kena hujat gitu. Jadi benar-benar mental betul-betul diperlukan. Apakah kita bisa jumpa pemain seperti Ronaldo atau juga Messi
yang konsisten ya kita juga nggak tahu nih, karena era mental ini bener-bener terasa nih, up and down pemain tuh akan lebih terasa. Terbukti ya seperti kayak Mbappe sempat turun. Habis itu juga kita juga harus ketahui bahwa pemain bola ini juga manusia, dia juga punya mental. Jadi kita harus bisa berjaga sikap kita baik di media sosial ataupun jumpa, karena memang mental menjadi salah satu kunci di era 4.0. Dan kenapa itu kita lihat Ronaldo dibuang ke Arab Saudi dan juga Messi dibuang ke Amerika Serikat. Mungkin karena mentalnya buruk ya, emosi terus gitu, nggak tahu lah ya. Ya, setidaknya kita sangat beruntung bisa menyaksikan era kejayaan 4.0 yang luar biasa. Dan sekarang kita masuk ke era 5.0. Dan apa mungkin Indonesia bisa terlibat di era 5.0? Tentunya di sini saya mengucapkan selamat kepada timnas U19 yang menjuarai Piala AFF U19 di Surabaya. Dan pembagian dari 5 era ini adalah versi kami sendiri. Tentunya bagaimana dengan versi kalian? Apakah kalian setuju atau tidak? Silahkan komentar. Jangan lupa untuk subscribe dan see you next time.